Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan. Perusahaan apa? Perusahaan bakso sama sosis. Bakso sama sosis? Iya. Di Bandung? Di Bandung. Tapi udah berapa lama tuh bikin usaha bakso sama sosis? Sebenarnya bukan saya itu mungkin dianggap profesional gitu ya. Udah Tapi berapa lama jadi direktur bakso sosis? 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Direktur bakso sosis 10 tahun? 10 tahun. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya kerja di perusahaan-perusahaan seperti misalnya pernah saya gabung dengan Indofood. Terus bagian apa? Saya kalau dulu selalu di bagian perencanaan, pembelian, begitu Pak Haji. Nah, dan ini mohon maaf sebelumnya saya belum bisa ngajak istri karena beda frekuensi. Yeah. Jadi saya tanggal 12 April itu memang saya kesini udah tekad bulat ingin privat, tapi ternyata ya memang belum kesampaian. Dan saya ada ijab sama anak yatim. Ijabnya saya cuma satu. Saya bisa terkabul privat sama Pak Haji. Nah, saya nginep pulang, terus saya cerita sama istri. Kan saya pamitnya beda, saya mau halal bihalal gitu. Tapi terus akhirnya setelah halal bihalal di mana di Sentul. Tapi ini ada pengajiannya di mana ya nanti tak kabarin gitu. Nah waktu sama anak-anak itu mohon maaf saya video sedikit saya kirim ke istri. Terus ini di mana sih gitu. Saya Sherlock. Nah setelah Sherlock barangkali kan baca RDAY mungkin nyari YouTube ya. Wah saya diceramahi. Iya. Itu apa itu? Wah tetek bengek. Saya bilang iya. Terus saya cuman gini, minta ridhonya aja. Karena ini lagi tidak baik-baik saja. Jadi saya 1 minggu sebelum puasa sampai Lebaran kurang 1-2 hari baru sadar saya itu ketipu. Ketipu itu loh aplikasi pintu. Kayak orang gila aja lah. Saya itu kena berapa? Ya? Kena tipu berapa? Hampir 700. 700 juta? 700 juta itu Pak Haji. Jadi saya itu ya memang istri nggak mencak-mencak tuh ketipu 700 juta? Begini, saya kan saya tuh nggak pernah punya uang. Saya direktur. Tapi mungkin kalau ngomong penghasilannya ya sudahlah. Itu kan rezeki saya sampai segitu saja. Mungkin hanya cukup untuk makan sama nyicil utang. Nah, uang segitu itu, saya itu telepon temen, aku ada proyek apa ya, pokoknya pinjem lah, transfer. Jadi itu uang teman-teman saya yang mungkin dia baik hati dan percaya dengan saya, transfer dan itu transfer itu saya alihkan ke situ. Itu kalau istri tahu 700 juta ngamuk-ngamuk nggak? Sudah tahu. Oh udah tahu, nggak ngamuk dia? Gini, saya itu mau tidur, namanya kayak gitu, jujur aja Pak Haji, kalau dibilang waktu saya datang ke sini itu muka berak kalau kata Pak Haji ya. Jadi gini, ini agak loncat-loncat Pak Haji ya pikiran saya. Sambil nggak karuan, saya pernah nonton YouTube-nya Bapak itu mungkin setahun lalu, tapi ya saya abaikan saja. RDAY ya. Saya tuh ingat cari kayaknya ada terutama kearifan lokal. Ya, saya asli kan Jawa Tengah ya, jadi kan kayaknya kental banget. Itu pas Bapak itu ada hodam, istri saya kan denger. Apalagi itu YouTube hodam gitu. Nggak kapok-kapok apa gitu kan. Enggak, misalnya gini, dulu kan tahu waktu dia nikah dengan saya, dompet saya itu tebel, tapi tebel itu bukan uang. Jadi banyak bungkusan kecil, di mana dulu kan saya kalau mau merantau ke Bandung, nah itu bapak saya
bapak saya sih modern ya, karena pegawai negeri. Nah itu paman-paman saya kan, oh iya mau ini dibawain pegangan, nah intinya gitu. SIM. Iya ngomongnya SIM, tapi saya iya aja, namanya yang bawain orang tua, saya masukin dompet dan itu ya sama istri saya dibuangin satu dan saya nggak nanya gitu. Jadi selama saya bujang itu ya mungkin dompetnya gelembung gitu, tapi isinya katanya ada kulit macan lah, ada apa tuh namanya tanah kuburan, ya saya nggak ngerti lah. Jadi intinya itu. Dan saya Jadi tuh ketipu ngomong, 700 juta, istri ngamuk apa enggak? ya cuman Sofirullah udah tua malah jadi punya utang kayak gitu aja. Jadi lebih ngamuk RDA ya daripada ketipu 700 Iya, juta. iya, gini Pak Haji, saya kan mau mempraktekkan tahajud, terus mau mempraktekkan mandi yang jam 00. Pandan. Enggak, jamnya dulu. Nih aku nanti jam 12 bangunin kalau ketiduran. Kan masih berkegiatan Pak Haji, takut capek. Mau apa? Mau mandi terus tahajud. Wah, langsung udah di mana lagi itu gitu. Aduh. Kalau yang namanya tahajud itu 2/3 malam, wah dibacain lagi Pak Haji. Enggak ada dasarnya bos, dasarnya 1/2 malam. Coba Iya. lu cerita. Al-Muzammil Iya. 1/2 malam. Iya, jadi Bukan 1/3 malam kalau Al-Qurannya. di surat Al-Muzammil itu Nanti Bapak lihat di bangun- Al-Muzammil. dibuka nanti sudah 1 sampai 6 Ya. untuk menunjukkan ke Istri, istri. Iya. lawannya. Jadi, di ayat yang ketiga 4 itu bunyinya nisfahu awing kusminhu qalila auzid alaihi tartila Qur'ana tartila. Jadi separuh malam. 1/2 1/2 malam. Bukan 1/3 malam. Bukan. Ayatnya gitu. Jadi setengahnya malam. Separuh itu kan setengahnya. Jadi bangunnya setengah. Allah nyebutkannya fleksibel, kurang dari Atau lebih dari. auzid alaihi atau lebih dari 1/2 malam itu. Jadi bangunnya jam Jam 00 kurang 00, seperempat. Nah, Atau jam 00 lewat seperempat. Ya. Di Al-Quran ayatnya gitu. Ya. Iya. Pokoknya jangan Al-Muzammil. jangan 1/3 malam. Ya. Saya nggak mau. Kenapa? Ngikutin di Al-Quran. Ya. Dan ngikutin orang Yahudi. Orang Yahudi itu mandinya jam 00 terus baca Quran. Tidak ada orang Yahudi bangun jam 00 terus tidak aktivitas tapi dia baca Quran. Dan udah dibuktiin sama Pak Habibie, presiden kita, dia juara 3, tapi juara 1 laki orang Yahudi, yang perempuan orang Yahudi. Dia bangunnya jam 00 terus baca Quran. Kalau Pak Habibie enggak, bangunnya 1/3 malam tahajud terus belajar. Beda jauh bos. Iya. Orang yang bangun jam 00 jauh beda. Satu, umurnya panjang di atas 100 tahun dan tidak kena penyakit pikun. Itu apa lagi bos? Baik, oke. Jadi terus berlanjut ke Jadilah hajatnya apa maksa ini sekarang ke RDAI? Nah, sedekah 10 juta apa hajatnya? hajatnya begini Pak Haji. Kan tadi saya yang jabatan direktur tadi. Iya. Tapi saya itu baru mungkin 4 hari lalu dapat kabar, Pak, kok di perusahaan ini lagi interview cari direktur. Oh iya ya. Oh ya berarti menggantikan saya. Gitu. Iya. Jadi mungkin gini, karena saya ketipu itu kan saya pasti harus menyampaikan ya. Iya. Mungkin dianggap secara psikologi nanti tidak akan bekerja dengan baik. Barangkali saya ngarang-ngarang aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, hajat saya Pak Haji, saya ini sedang mempertemukan 2 pengusaha di mana sudah sampai sedang menyusun proposal, mau membentuk satu
usaha gabungan yang baru. Nah, kalau memang itu, memang saya yang satu mempertemukan dan mungkin saya dianggap punya kemampuan untuk mengelola. Nah, hajat saya agar Perusahaan bergerak mau bidang apa rencananya? begini. Jadi yang satu memang punya pabrik sosis sama nugget. Yang satu beliau itu yang punya di bidang ayam dan sambal. Nah, beliau berdua mau di bakso, mau bikin perusahaan bakso. Nah, beliau berdua sudah bertemu dan tinggal menunggu proposal. Nanti proposal jadi, harapan saya, hajat saya nanti beliau ini bisa cocok. Pak, saran saya kan usia kita udah 50 tahun. Ngapain? Iya 50, usia kita udah di atas 50. Iya. Ya Bapak Ya, mungkin 60, 64. Iya. Ngapain lagi kita harus kerja Pak? Ngapain lagi kita harus kerja? Emang Bapak nggak ingat nanti kalau Bapak kerja akhiratnya nggak fokus, yang ada dunia aja. Pada saat kita meninggal baru nyesel seumur hidup. Ya. Allah kasih saya hidup dong sebentar aja, gue mau sedekah. Kenapa nggak di usia Bapak yang sekarang? Jangan dengerin istri. Saya nggak pernah dengerin istri. Kata istri saya, ngapain Pak ngurusin anak yatim? Terserah gue, di duit gue. Sekarang istri saya begini Pak. Bener kata Papa ya, ibadah. Duit datang sendiri ya Pak. Setuju gue. Kapan lo waras? Baru sekarang lo warasnya, goblok lo. Ya. Jadi jangan dengerin Pak, walaupun kita berantem biarin. Dulu kan kita sampai berantem Pak. Bahkan kita udah mau pisah. Ya. Kita belain aja ibadah. Begitu. Jadi soalnya nanti kalau Bapak mati nyesel seumur hidup. Nyesel apa? Pada saat Bapak dikubur, istri nengokin kuburan setahun 2 kali. Ya. Yang lebih parah lagi, amit-amit jangan sampai. Kalau istri kawin lagi, nggak akan dia nengokin kita di kuburan. Siapa kita di kuburan sama siapa? Sama ibadah. Nah tapi kalau Bapak di usia 64 masih mau kerja, nyesel seumur hidup. Udah nggak usah, Bapak sekarang nggak usah mempertemukan. Udah biarin alami aja. Gue pokoknya karena ibadah. Gue cukup udah kerja cukup. Gue sekarang mau ibadah ke Allah. Apa caranya? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Dan gak usah bilang sama istri, bangunin gue, gak usah. Bangun sendiri, paksain bangun sendiri. Karena besok gue dikubur juga sendiri. Gak bareng sama bini gue. Begitu, iya betul? Jangan bos, udah lo paksain bos. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Mau bini lo mau ngomong apa, biarin. Paksain baca Quran. Nanti ditunjukin. Pada saat duit lo puluhan miliar, bohong istri lo gak sayang banget sama lo. Bukti sekarang. Pak, makasih ya Pak. Tamunya RD luar biasa Pak. Dulu Papa berangkat haji tahun 2000 ONH biasa. Tapi aku ONH plus. Bisnis pula pesawatnya. Udah gitu pakai maktur lagi. Terima kasih ya Pak. Ini kalau nggak Papa maksain aku baca Quran, mungkin jalannya nggak begini. Paksain lu baca Quran, jangan malu-maluin gue di depan mata Allah. Baca Quran. Nah jadi Bapak jangan... Saya mau biar mempertemukan si ini sama ini. Itu tetap dikerjain. Ya. Tapi Bapak jangan berharap. Betul? Jadi Bapak wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Jadi Bapak mempertemukan ini ikhlas semata karena Allah. Bukan Bapak mempertemukan biar ini jadi. Nanti Bapak ditunjuk jadi direktur utama atau jadi komisaris. Buat apa bos? Kita udah usia 60. Saya 55. Ini usia berapa? 58 ini. 57. Kameramen? 57. Bos? 54. Kita udah waktunya cari pahala Allah. Makanya gue bilang cari pahala, duit datang sendiri. Gitu. Tadi kan gue bilang, saya mempertemukan si ini Pak Haji nanti biar nanti. Oke, gue setuju nanti bikin bakso, oke.
Tapi jangan berharap. Tapi lillahi ta'ala, kalau memang jalan alhamdulillah. Tapi yang utama baca Quran, yang utama sholat tobat, yang utama sifat 18 jangan ada. Ya. Biar nanti bos di usia 64 pakai Hummer bos. Masa 64 naik angkot, gue nggak mau. Nggak Ya, apa-apa betul. sekarang naik angkot. Tapi besok lo ke RDI nggak boleh naik angkot. Amin. Minimal naik Pajero, Amin. minimal naik Hummer, minimal naik Rubicon, minimal naik Land Cruiser, minimal naik Land itu Fortuner. Begitu. Pak Haji, lu kayaknya kedepannya jauh bener buat hajat gue. Gue setuju. Karena apa? Karena lu lillahi ta'ala. Jadi kalau istri lu ngomong ribut, biarin, lu diem aja. Itu kan aliran sesat papa. Iya. Lu dalam hati. Iya. Gue dengan kenal RDAY sekarang gue bisa khatam Quran tanpa harus bulan Ramadan. Coba kalau gue nggak kenal RDAY, nggak pernah gue khatam Quran. Lo lawan, jadi lo ditabok nih sama bini lo. Lo lawan. Enggak, ini ilmu RDAY, ini ilmu kearifan lokal yang luar biasa. Buktinya apa? Dengan kena RDAY, gue jadi sering baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dulu gue boro-boro baca Alhamdulillah. Namanya ilmu syukur. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Gue baca Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan kenal RDAY gue jadi khatam Quran. Alhamdulillah dengan gue kenal RDAY gue jadi khatam Quran. Alhamdulillah dengan baca RDAY gue sholat badiah qobliyah gak pernah bolong. Alhamdulillah dengan gue kenal RDAY gue jadi sholat taubatnya gak pernah bolong. Alhamdulillah dengan ilmu RDAY gue jadi sekarang bangunnya jam 00. Lo lawan gitu ngelus-ngelus. Jadi bini lo hantam lagi. Pak, itu aliran sesat. Udah lawan lagi. Tapi jangan dilawan dan lo gak berhak untuk bela diri. Tapi lo cukup remes alat kelamin lo, sentuh kulitnya. Mah, bikinin Indomie dong mah. Aku mau nyoba makan Indomie. Remes alat kelamin lo, nurut manut katut. Mah, bikinin kopi dong. Gue nggak pernah bos berantem sama bini gue berdebat masalah ini. Walaupun bini gue ribut, gue nggak pernah berdebat. Gue diem aja. Papa, itu tetangga pada komplain, elapnya long, sampai ganggu mobil tamu, mobil tetangga. Besok ini semua jadi milik gue. Tapi gue nggak ngomong begitu ke depan istri, ya betul? Iya. Kan mobil Isuzu Elep tuh menghalangi rumah tetangga. Ya. Isuzu Elep gue. Jadi ada rumah 6 tetangga. Kealingan Isuzu Elep gue, dia marah-marah. Ya. Itu Isuzu Elep long. Kalau udah ngaji anak yatim, galang. Dalam hati gue, besok jadi milik gue. Sekarang udah jadi milik gue bos semuanya. Di rumah elit, perumahan elit di Sentul. Satu rumah minimal 5 M. Kan ada kolam renang semuanya. Semua jadi milik. Ya betul? Betul sih. Begitu. Jadi jangan dilawan. Bini lo ngamuk, dilawan. Waduh. Diemin aja. Anggap aja setan lagi marah ya. Kita kan bu, kitanya harus jadi air. Jangan kita jadi setan ya betul. Jadi kalau kita istri marah, kita ngamuk. Yang ada kita malah nggak bakal punya mobil. Boro-boro. Punya pun motor. Nggak bakal punya rumah. Kalaupun rumah, ngontrak. Kan gue ngalamin ngontrak. Dari nikah 96 sampai 2022 gue ngontrak rumah gue. Kenapa? Karena bawaannya gue kan panas. Sekarang enggak. Legowo, lapang dada. Nah coba bos lo. Jadi pada saat bini lo, ayo. Tuh kan pak ini nih. Diam aja. Ya sih. Iya gitu. Tapi Iya. hatinya Nggak boleh. iya di mulut. 18. Iya. Iya. Soalnya kalau misalkan bos pembenaran, istri ngomong terus kita nerangin bahwa yang sebenarnya, yang ada dia nggak terima bos. Oke lah dia oke sebagai istri dia mau, tapi kan hatinya dia merongkol, Iya. kesel, nggak mau. Kita aja yang, gue aja yang belajar ilmu RDAY, gue aja yang tawadu dah, gitu. Ya. Nah. Contoh Pak Haji gini, saya kan boleh bilang belajar ya, melaksanakan sholat taubat yang 18.
itu kan antara maghrib sampai isya. Heeh. Nah, tiba-tiba gini, udah sholatnya, udah nitip cucu gitu kan. Bentar Mi, ini mau sholat tobat dulu gitu. Ini kurang sedikit gitu. Apa sih aturannya? Mana ada sholat tobat harus maghrib sampai isya? Ya saya bilang, oh ya udah nggak saya terusin, ngalah. Iya. Ya udah saya gendong cucu. Iya. Memang ya ada. Padahal bos, kita nggak usah nerangin bahwa itu ada hadisnya. Apa ada ayatnya? Hadis. Ada hadisnya. Jadi kalau kita ibadah dari maghrib sampai isya, Ya. sholat tobat, itu kita pahalanya 12 tahun. Plus, ini hadis Nabi nih Soe. Plus, dosa kita selama 80 tahun diampunin. Nah, berarti kan kalau umur lo 90 tahun, lo cuma disiksa 10 tahun. Karena umur lo 65. Bikin dosa yang banyak. Bikin dosa yang banyak. Kayak dia nih. Apa sih? Iya, makanya gue tanya, Iya. umur lo 57. Gue bilang, bini lo berapa ya? 5. Kan kata Pak Haji nanti dapat diskon 80 tahun. Biar gila nih kameramen. Jangan diikutin ya Pak Haji. Jangan. Nggak kuat Kameramen. nanti. Kameramen gila. Iya.